hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. SMK bisa, SMK hebat, bermutu dan berkarakter kuat, berdaya saing dalam bekerja, tampil mandiri penuh cita. Jadilah kita generasi bangsa, potensi yang unggul merata, berwawasan tinggi, berbudi mulia, giat belajar, selalu berusaha. SMK bisa raih prestasi, ukir masa depan, menerjang zaman menyongsong pembangunan. Siap, sedia, dan selalu bangga, dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Dari SMK untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa KS TV dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Dewi dalam acara Ngopi Ngobrol Inspiratif. Nah, kalau kita berbicara masalah pendidikan, memang tidak akan pernah ada habisnya. Nah, apalagi pendidikan sekolah menengah kejuruan. Nah, harus ada inovasi-inovasi yang terus dikembangkan dan prestasi-prestasi yang terus diraih agar sekolah itu tetap menjadi sekolah unggul dan memberikan mutu yang baik bagi siswanya. Nah, di sini berbicara masalah SMK, saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh seorang kepala SMK As-Salam Durenan. Nah, saya bersama dengan Bapak Arif Rifai, Sarjana Pendidikan. Halo Pak Arif. Halo juga Bu Dewi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai talkshow, monggo kita minum kopinya Pak, biar kita lebih santai. Nah, karena ini namanya adalah ngopi, ngobrol inspiratif, jadi kita harus sambil ngopi, Pak ya. Iya, Pak Arif mungkin bisa diperkenalkan. Pak Arif adalah kepala sekolah dari SMK As-Salam Durenan. Monggo diperkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rifai, Sarjana Pendidikan, selaku kepala sekolah SMK As-Salam Durenan. Mulai aktif sebagai kepala sekolah itu tahun 2023, jadi mungkin masih 2 tahun berjalan ini. Ya, Pak ya. Jadi 2 tahun menjadi kepala sekolah di SMK As-Salam. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang SMK As-Salam Durenan Trenggalek, kita lihat dulu profil dari SMK As-Salam Durenan. SMK As-Salam Durenan merupakan SMK pondok pesantren terbesar se-Kabupaten Trenggalek dengan siswa sebanyak 385 siswa. SMK As-Salam Durenan
menjadi rujukan pendidikan jenjang SMK yang kreatif, inovatif, serta berakhlakul karimah. SMK As-Salam Durenan berdiri pada tahun 2016 di lingkungan yang asri seluas 1,5 hektar. SMK As-Salam Durenan turut menjadi bagian dari 4 SMK terbesar dari 31 SMK swasta se-Kabupaten Trenggalek. Untuk memenuhi kebutuhan kerja di dunia industri, SMK As-Salam memiliki 4 program keahlian, yaitu bisnis digital, desain komunikasi visual, layanan perbankan, serta rekayasa perangkat lunak. Masing-masing program keahlian didukung oleh fasilitas praktek yang lengkap untuk menunjang kesiapan kebutuhan kerja setelah lulus SMK. SMK As-Salam memiliki 14 ruang kelas, 4 ruang praktek, business center, komputer grafis Core i7. Kegiatan pembelajaran di SMK As-Salam Durenan tidak hanya berbasis pada teori di dalam kelas, melainkan siswa juga dibekali dengan keterampilan belajar langsung di dunia industri. Siswa juga dibekali dengan berbagai keterampilan seperti menjahit, produksi sandal jepit, fotografi, videografi, serta sablon dengan berbagai souvenir sebagai wujud nyata implementasi SMK Entrepreneur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Rifai SPD, Kepala SMK Terpadu As-Salam Durenan. Visi kami yaitu terwujudnya peserta didik yang agamis, produktif, kreatif, dan berjiwa wirausaha. Siswa-siswi SMK Terpadu As-Salam Durenan dibekali berbagai ilmu kejuruan yang sudah disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan di dunia industri. Sehingga lulusan SMK Terpadu As-Salam Durenan memiliki bekal untuk siap kerja, siap berwirausaha. SMK Terpadu As-Salam Durenan hebat, luar biasa. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK As-Salam Durenan adalah salah satu SMK berbasis keagamaan, sehingga dalam prakteknya siswa juga banyak dibekali dengan berbagai ilmu agama. SMK As-Salam Durenan selalu melakukan pembiasaan sholat duha berjamaah serta mengaji yang diikuti oleh seluruh guru dan siswa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Mari bergabung bersama kami menjadi bagian dari keluarga SMK As-Salam Durenan. SMK bisa, SMK hebat, SMK As-Salam Durenan jaya luar biasa. Video profil SMK As-Salam Durenan Trenggalek telah kita lihat bersama dan kita lanjutkan dengan membahas bagaimana dan inovasi apa yang ada di SMK As-Salam Durenan. Nah Bapak, mungkin di awal ini kita bisa Bapak jelaskan tentang profil dari SMK As-Salam Durenan. SMK As-Salam Durenan itu berdiri tahun 2016 dan sekarang 2024, berarti masih berjalan 8 tahun. Alhamdulillah siswanya hari ini adalah terbesar SMK Ponpes se-Trenggalek dengan jumlah 370 siswa
dan nomor urut untuk SMK se-Trenggalek swasta itu adalah nomor urut nomor 4. Ya, berarti peringkat 4 ya dari kategori jumlah siswanya. Ya, seperti yang disampaikan Pak Arif bahwa SMK As-Salam itu adalah SMK yang berbasis pondok pesantren. Nah, jadi pengen tahu ini Pak, bagaimana penerapan pondok pesantren di SMK As-Salam? Untuk pondok pesantren As-Salam itu menerapkan sistem terpadu, yaitu perpaduan antara salaf sama kholaf. Artinya di situ salaf itu adalah metodenya dengan klasik tapi disertai dengan pendidikan formal. Jadi dua-duanya dapat ilmu dunia dan ilmu akhirat. Iya, jadi ada ilmu agama, kemudian ada ilmu umumnya. Ya, berarti untuk pendidikannya sendiri ada madrasahnya ya Pak ya? Iya, ada. Itu malam hari ya Pak? Malam hari ya? Iya. Kalau SMK As-Salam itu berbasis pondok pesantren, kemudian kita juga ingin tahu lebih jauh lagi tentang jurusan apa sih yang ada di SMK As-Salam? Di SMK Salam itu terdapat 4 jurusan. Yang pertama adalah DKV, Desain Komunikasi Visual. Yang kedua adalah dulu namanya BDP, Bisnis Daring dan Pemasaran, sekarang diganti BD atau Bisnis Digital. Kalau dulu yang ketiga adalah PKM, Perbankan dan Keuangan Mikro, yang sekarang diganti kelas 2 kelas 1 itu namanya Layanan Perbankan. Oh iya. Yang satu RPL. Ya, dari keempat jurusan Pak ya, dari 4 jurusan yang telah Bapak sampaikan itu untuk saat ini itu jurusan yang paling favorit bagi siswa itu apa Pak? Untuk sementara ini tahun ini yang masih menjadi favorit itu adalah Desain Komunikasi Visual sama Bisnis Digital. Oh iya, berarti yang berbau digital ya Pak. Ya, selanjutnya Pak. Seperti yang digalakkan pemerintah itu adalah wajib belajar 12 tahun. Nah tentunya kita yang berada di SMK itu adalah pendidikan akhir ya Pak. Di SMK itu tentunya ada inovasi-inovasi karena kita harus mengentaskan pendidikan anak sampai lulusan SMK. Nah, mungkin ada beasiswa-beasiswa Pak yang diberikan oleh yayasan mungkin atau beasiswa-beasiswa yang diberikan pemerintah untuk siswa di SMK As-Salam. Yang pertama biasanya itu adalah PIP kalau dari pemerintah untuk seluruh siswa, biasanya yang mendapatkan PIP itu. Nanti diharapkan supaya melanjutkan mendapatkan KIP, biasanya seperti itu kalau sekolah semuanya. Untuk sekolahan itu tidak pernah menarik biaya uang gedung, tidak menarik SPP, tidak ada. Itu mungkin sangat meringankan kepada siswa-siswi kita yang memang ekonominya menengah ke bawah, bahkan ke bawah lagi. Oh seperti itu Pak ya, jadi banyak keringanannya. Uang gedung tidak ada kan, kalau kita melihat uang gedung itu kan jumlahnya juga tidak sedikit ya Pak ya. Kemudian Pak, karena SMK As-Salam Durenan Trenggalek itu merupakan SMK yang berbasis pondok pesantren. Nah, apakah siswa yang mendaftar di SMK As-Salam itu semuanya harus asrama atau mungkin ada yang istilahnya mukim atau pulang pergi dari rumah ke sekolah itu Pak? Ada 2 sistem itu. Yang pertama adalah yang mukim ada, yang duduk dari rumah itu ada. Jadi kita kalau untuk madrasah diniyahnya itu tidak menutup untuk teman-teman atau siswa-siswi kita yang duduk untuk mengaji di malam hari. Karena ngajinya malam hari tidak terlalu repot. Iya. Jadi santai. Iya. Kalau jadi ada 2 metode ya Pak ya. Ada boleh mukim, boleh duduk. Dan itu untuk mengajinya malam hari ya. Berarti kan tidak mengganggu kegiatan KBM yang biasanya sampai jam 1, jam 2 masih ada kesempatan untuk istirahat. Nah, kemudian Pak, kalau yang namanya SMK ya, sekolah menengah kejuruan labelnya, itu pasti ada kerjasama dengan dunia usaha, kemudian ada kerjasama dengan dunia industri atau industri dan dunia kerja. Nah, untuk SMK As-Salam itu kerjasama idukanya dengan siapa saja Pak, mungkin bisa dijelaskan?
Kalau idukanya mungkin hampir sama sekolah-sekolah yang ada di Trenggalek. Yang pertama Indobismar, yang kedua adalah Maspion, yang ketiga KSTV sama Aula itu yang terbesar. Aula. Oh, berarti majalah nih ya, Majalah Aula atau air minum Aula itu ada juga. Iya. Terus untuk ini Pak, untuk praktek kerja industri siswa, prakerin atau praktek kerja lapangan itu seperti apa Pak? Kan ada yang mukim di pondok, kemudian ada yang duduk, berarti kan sedangkan jam praktek kerja lapangan itu kan tidak tentu, berarti misalkan sampai jam 5, jam 4 itu tidak apa-apa ya Pak? Tidak apa-apa, karena sistem kita itu adalah untuk prakerin, untuk yang mukim itu kita carikan untuk praktek di dunia industri itu yang dekat dengan sekolahan atau dekat dengan pondok. Untuk yang duduk mungkin agak jauh perjalanannya. Tuh. Iya. Kalau dari sebaran siswa sendiri Pak, karena itu kan pondok pesantren ya, apakah ada siswa yang jauh, mungkin yang dari wilayah pegunungan atau yang dari luar kota mungkin ada? Ada, kalau yang dari luar kota itu Kediri ada, bahkan kemarin itu ada satu siswa yang dari Irian Jaya. Itu aslinya tapi asli Jawa, tapi besar di sana, besar di Irian Jaya. Iya, dan orang tua mungkin di sana. Nah, lebih nyaman kalau menitipkan anaknya di pondok, seperti itu. Nah, kalau dari wilayah pegunungan mungkin wilayah Trenggalek itu daerah Munjungan, Dongko, Bendungan itu mayoritas yang mukim itu dari wilayah tersebut. Oh iya, yang ada di asrama pondok pesantren ya. Iya. Pemirsa, sebelum kita mengulik lebih jauh atau kita membahas lebih jauh tentang SMK As-Salam Durinan, tetap di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maston Ismail, Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat dan sukses atas di launchingnya KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam 1 Durinan. Semoga dengan Basnas bisa bekerja sama untuk sama-sama memberikan informasi kepada warga masyarakat tentang bagaimana upaya kita untuk membantu masyarakat yang tidak mampu agar dia bisa lebih sejajar dengan sesamanya. KSTV dan Basnas semoga bisa saling bahu-membahu untuk ikut membantu memakmurkan warga masyarakat. Selamat, semoga Allah meridhoi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Samsul Anam, Ketua DPRD Kabupaten Trenggalek, mengucapkan selamat atas grand opening studio KSTV Biro Trenggalek di SMK Islam Durinan. Semoga mampu menghadirkan berita-berita yang aktual, update, dan terpercaya. Kami berharap mudah-mudahan KSTV mampu menjadi sarana edukasi bagi masyarakat, sarana promosi bagi pengusaha UMKM di Kabupaten Trenggalek dan sekitarnya. Sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi dan membersamai dalam setiap langkah perjuangan menuju puncak kesuksesan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa KSTV dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Ngopi Ngobrol Inspiratif. Dan sebelum kita lanjutkan ngobrol kita dengan Bapak Arif Rifai selaku Kepala dari SMK As-Salam Durinan, kita ngopi dulu Pak. Ya, kita ngopi lagi. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang profil SMK As-Salam Durinan, kemudian bagaimana penerapan pondok pesantren di SMK As-Salam Durinan, kemudian bagaimana kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri atau IDUKA. Nah, kembali kita membahas tentang SMK As-Salam Durinan. Nah, kalau tadi kita sudah bicara tentang DUDI Pak ya, pastinya siswa setelah lulus dari SMK itu ada penyerapan ke dunia kerja. Nah, apakah mungkin sekolah juga memfasilitasi untuk penyerapan tenaga kerja itu? Seperti apa?
Alhamdulillah untuk penyerapan itu kita mencarikan di sekitar Trenggalek saja, tidak jauh-jauh, supaya apa? Biasanya kan orang tua itu khawatir kalau anaknya pergi jauh tidak pulang. Ada yang kedua itu biasanya mbok-mbokan, istilahnya seperti itu, masih perlu ditemani oleh seorang ibu kan. Seperti itu. Yang dikhawatirkan, maka kita carikan dunia industri yang sekitar Trenggalek saja untuk kita selalu update tempat-tempat mana yang memang siap untuk kita tempati sebagai dari siswa-siswi kita. Iya. Kemudian kalau di SMK Asalam itu ada bursa kerja khusus Pak ya, Ada. yang memfasilitasi anak, mungkin kalau ada lowongan seperti itu ada gitu. Ada. Nggih. Seperti apa mungkin pengelolaannya untuk bursa kerja khusus itu? Biasanya yang kita gunakan itu adalah untuk bursa kerja khusus itu membuat grup dulu di WA. Setiap ada dunia industri yang masuk ke kita langsung koordinir menjadi satu, dan untuk selanjutnya nanti dilatih supaya bisa masuk di dunia industri, itu saja. Oh, seperti itu. Nggih. Selanjutnya Pak, kalau di sekolah, di SMK terutama dimanapun sekolahnya ya, pasti ada bakat minat yang harus dikembangkan oleh siswa. Nah, mungkin Bapak bisa menceritakan bagaimana prosedur pengembangan bakat minat yang ada di SMK Asalam. Untuk bakat dan minatnya siswa itu yang pertama adalah kita mengadakan pelatihan menjahit. Jadi kita punya unit jahit, walaupun kita tidak punya jurusan desain dan tetap busana, tapi kita punya alat jahitnya. Jadi seluruh siswi, ini khusus untuk santri putri atau siswi putri, nanti kita ajari ekstra menjahit yang pertama. Untuk yang putra itu adalah membuat sandal wudhu. Itu kita memiliki alatnya untuk produksi sandal wudhu yang memang siap untuk menerima pesanan dari seluruh manapun, dari pelosok manapun kita akan kirim. Selanjutnya yang ketiga adalah ya seperti sekolah-sekolah yang ini mempunyai ekstra drum band, kiroat dan sebagainya. Mungkin hampir sama dengan yang kita unggulkan itu adalah menjahit sama membuat sandal. Itu yang hari ini rame gitu di pasaran. Iya. Itu bisa menjadi ladang kewirausahaan Pak ya. Iya. Nah, tadi kalau kita ngomong di SMK Asalam itu ada menjahit, kemudian ada lagi membuat sandal. Nah, tentunya di SMK kita ada kegiatan entrepreneur atau kewirausahaan. Nah, untuk kegiatan kewirausahaannya seperti apa Pak? Ataukah mungkin dari jahit sama sandal tadi atau ada yang lain? Jahit itu biasanya kita menerapkan yang dipakai siswa itu siswa sendiri yang buat. Jadi seragamnya kelas 1 itu yang membuat kelasnya kelas 2 sama kelas 3. Nanti naik yang kelas 1 naik kelas 2, nanti yang membuatkan siswa baru itu ya kakak kelasnya. Nanti kita selalu oper daripada sistem pembuatan tersebut, produksi tersebut. Kemudian kalau untuk sandalnya itu memang sudah dipasarkan Pak ya? Sudah dipasarkan. Mungkin nanti kedepannya kita menggunakan pariwisata yang ada di wilayah Trenggalek dulu, seperti Perigi, Pasir Putih dan sebagainya. Kita akan untuk kerjasamanya di sana. Selanjutnya Pak, kalau kita bicara tentang SMK, bicara tentang enggak SMK saja Pak ya, kalau kita bicara tentang sekolah menengah atas atau SMK, pasti dalam perjalanannya itu pasti punya tantangan-tantangan tersendiri. Nah, ini menurut Bapak selaku kepala dari SMK Asalam Durinan Trenggalek, tantangan-tantangan apa yang ada di SMK Asalam? Sebenarnya kalau dibuat tantangan itu tidak ada tantangan sebenarnya, tapi yang ada itu adalah kita bisa menciptakan banyak peluang, banyak jalur yang harus kita gunakan. Kalau mungkin tantangan kepada dunia industri, ya memang kita harus mengikuti aturan yang ada di dunia industri. Kalau tantangan dari siswa, mungkin kita
harus memperketat siswa yang sing rodok ndablek kan ada. Tidak hanya semuanya jalur lurus semuanya siswa manut dan tidak. Harus pasti itu Pak. pasti ada yang rodok ndablek sithik. Maka Iya. kita gunakan adalah bagaimana tantangan itu tersebut itu menjadi sebuah peluang buat kita. Iya, iya. Bagaimana kita menghadapi anak-anak yang Super punya super pandai. super pandai Super dan pandai. perlu apa Pak ya? Perlu perhatian khusus, ya. Seperti itu. Nah, kemudian Bapak, tentunya ini kan ada yang ketika kita berbicara tentang SMK Asalam Durenan, nah tentunya ada yang berminat di SMK Asalam Durenan Trenggalek. Nah, ini kan untuk pendaftaran calon siswa baru sudah dibuka ya Pak ya? Alhamdulillah sudah. Iya. Terus untuk cara daftarnya Pak mungkin bisa dijelaskan, datang langsung ke sekolah atau bisa online atau bagaimana? Ada dua sistem yang kita gunakan. Yang pertama adalah bisa daftar online dan juga bisa daftar langsung. Jadi ketika setiap hari kita juga ada bapak ibu guru yang piket. Nanti kalau datang langsung kita akan ajari bagaimana pendaftaran sistem online. Iya. Tapi intinya tetap online karena semuanya hari ini adalah menggunakan sistem online. Iya. Bisnis saja sekarang banyak online-nya. Iya, betul sekali. Kita tidur tiba-tiba paketannya datang kan. Iya. Kita sambil pesen, contohnya kita pesen batagor saja, itu kita di rumah nyangkruk tiba-tiba batagornya datang kan. Sistem kita juga harus menerapkan sistem online yang ada di pendidikan hari ini harusnya. Iya, betul sekali. Jadi mungkin bagi pemirsa KSTV semua mungkin ada yang berminat mendaftar di SMK Asalam, bisa daftar langsung secara online atau bisa datang langsung ke SMK Asalam Durenan jika ingin mengetahui bagaimana toh SMK Asalam Durenan Trenggalek dan di mana tempatnya SMK Asalam itu berada. Nah, selanjutnya Pak, kalau kita berbicara tentang siswa ya, pasti ada banyak sekali siswa yang seperti tadi Bapak sampaikan, ada siswa yang punya perhatian khusus, butuh perhatian khusus, ada siswa yang memang sudah tertib dan disiplin dari sananya. Nah, untuk menanggulangi itu mungkin sekolah penerapannya seperti apa? Mungkin membentuk tim tata tertib atau bagaimana? Kan hari ini pemerintah meramaikan petugas TPPK itu, Iya, itu TPPK. kan. Jadi kita juga membentuk tim satgas tersebut supaya apa, kedisiplinan siswa itu terjamin, tidak ada bullying di sekolah, tidak ada kasus kekerasan di sekolah. Kalau ada kasus kekerasan maka kita cepat segera menangani supaya cepat selesai. Iya. Pak, mungkin untuk yang terakhir ini ya Pak ya, mungkin Bapak bisa menyampaikan keunggulan apa di SMK Asalam Durenan Trenggalek itu seperti apa, sambil mengajak mungkin dari pemirsa KSTV semua di sini punya keponakan, punya saudara yang mungkin bisa sekolah di SMK Asalam Durenan Trenggalek. Monggo Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebuah hadis bahwa man aradad dunya fa'ali ilmi wa man aradal akhirah fa'ali ilmi wa man aradahuma fa'ali ilmi. Barang siapa yang menghendaki dunia maka dia akan mendapatkan dunia, dan barang siapa yang menghendaki akhirat maka dia akan mendapatkan akhirat, dan barang siapa yang menghendaki keduanya yaitu dunia dan akhirat maka dia akan mendapatkan dunia dan akhirat. Maka gabunglah di SMK Asalam karena menyiapkan untuk menjadi seseorang yang hidup selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Oke. Ke SMK Asalam Durenan Trenggalek adalah solusi untuk selamat dunia dan akhirat. Nah, untuk yang mau mendaftar bisa langsung klik link di bawah ini ya, untuk mendaftar online di SMK Asalam Durenan, juga bisa datang langsung ke SMK Asalam Durenan. Nah, hari ini kita bicara tentang SMK Asalam Durenan yang penuh dengan motivasi, penuh dengan inovasi, Penuh dengan fenomena. ya, penuh dengan fenomena. Dan di SMK Asalam juga ada kewirausahaan
yang nyata, yaitu ada mesin jahit, kemudian ada sandal jepit yang itu merupakan keterampilan yang diberikan kepada siswa. Nah, Bapak terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu Dewi. Iya, terima kasih atas kehadirannya di studio Biru KSTV Trenggalek ini, dan saya Dewi bersama Bapak Arif Rifai selaku kepala dari SMK Asalam Durenan Trenggalek mohon undur diri dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Para pemirsa KSTV yang dimuliakan oleh Allah, kita bisa ketemu kembali dan harus kita syukuri. Kita akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan muamalah. Kali ini kita akan mengambil tema yakni pinjam online atau pinjaman sistem online yang kemudian disebut atau disingkat dengan pinjol. Nah, apa sesungguhnya dalam kajian fikihnya pinjaman online ini? Tentu kalau dalam fikih pinjaman itu bahasa Arabnya atau dalam kajian muamalah namanya ariyah, yakni meminjam, bukan hutang. Kalau hutang itu qardu, hutang piutang. Tapi kemudian di dalam fikih kita ada aturan al-i'tibar fil muamalah al-maqasid wal ma'ani lal alfat lal wal mabani. Jadi di dalam muamalah bertransaksi yang menjadikan pijakan adalah maksud dan tujuannya, esensinya bukan lafat-lafat atau narasi yang digunakan untuk bertransaksi. Sehingga sekalipun bahasanya ini pinjam, tapi karena prakteknya esensinya adalah berhutang, maka tentu maksudnya ini adalah al-qardu bukan al-ariyah. Apa bedanya? Ariyah itu apa yang dipinjam ya dikembalikan, tidak boleh diganti yang lain. Tapi kalau hutang, maka yang kita hutang itu ya kita gunakan, nanti kita ganti. Jadi ada hal yang berbeda. Baik. Nah, pinjol atau pinjaman online ini sekali lagi kita sampaikan bahwa ini adalah qardu, yakni transaksi utang piutang. Syaratnya sama dengan muamalah yang lain. Pertama harus ada sihot, ada komunikasi yang menghantarkan kefahaman dari orang yang meminjam, namanya muktarid, dengan orang yang meminjami, orang yang menghutangi namanya mukrid. Yang kedua adalah kedua belah pihak yang bertransaksi, dalam hal ini adalah peminjam dan yang dipinjami. Yang ketiga adalah ma'qud alaih yang diakati, yakni dalam hal pinjol ya tentu uang ya, yang digunakan untuk objek pinjam. Nah, seperti apa sesungguhnya hukumnya? Nah, para pemirsa KSTV yang dimuliakan oleh Allah, pinjol ini satu transaksi atau satu akad yang rawan terhadap penipuan. Ini kita ingatkan kepada para pemirsa.
sehingga tidak heran banyak korban-korban pinjol. Nah, apa langkah-langkah agar kemudian kita terhindar dari penipuan-penipuan ini? Nah, pertama adalah kita pastikan dulu bahwa pinjaman online ini yang mempunyai jasa pinjam meminjam ini harus disahkan oleh OJK, jadi Otoritas Jasa Keuangan. Kalau belum dilegalkan oleh OJK, maka sekali lagi jangan pernah kita gunakan satu jasa pinjol ini kemudian kita bertransaksi kepada mereka, dan ini sekali lagi rawan penipuan. Nah, di tahun 2024 1 Januari OJK Otoritas Jasa Keuangan telah merilis ada sekitar 337 jasa pinjol yang ilegal. Nah, oleh sebab itu ini hati-hati. Nah, sesungguhnya para pemirsa KSTV, qordu itu satu muamalah yang sifatnya kurbah. Kurbah itu adalah mendekatkan diri pada Allah, satu ibadah yang mulia. Kenapa? Li'anna fihi i'anatan ala kashfi kurbatin. Karena di dalam akad pinjam meminjam ini ada unsur membantu orang yang sedang kesusahan, orang yang terjepit masalah keuangan. Maka ini sangat mulia. Sehingga di dalam hadis-hadis Rasulullah ini orang yang memberi pinjaman sangat dipuji karena memang dia membantu orang yang lagi kesusahan. Nah, yang kedua yang harus diperhatikan bahwa di dalam pinjol ini sesungguhnya sama dengan yang lain seperti bank ya, kemudian KPR ya, kredit usaha perkreditan rakyat yang ada di masyarakat itu. Artinya apa? Pinjol ini juga ada bunganya dan relatif tinggi ya. Nah, ini yang nanti akan kita bahas. Kenapa? Karena dasar pinjam meminjam itu adalah i'anah, membantu orang kesusahan. Maka kemudian syariat kita melarang untuk mensyaratkan pengembalian lebih atau ada bunganya. Hukumnya haram ini, termasuk riba. Kalau dalam hadis kita yang disampaikan oleh Rasulullah, kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi utang piutang yang di sana ada pengembalian lebih, maka itu bagian dari riba. Tapi satu sisi Rasulullah juga menganjurkan untuk para muktarid, orang-orang yang meminjam, yang berhutang, ini ketika mengembalikan, ini sunnahnya diberi lebih. Inna khiyarakum ahsanukum qadha. Jadi sebaik-baik orang yang meminjam itu apabila mengembalikan itu adalah mengembalikan lebih. Nah, kemudian oleh para ulama dari dua hadis yang kelihatannya kontradiksi ini disimpulkan bahwa yang haram ini apabila disyaratkan di dalam akad. Kelebihan membayar bunga ini disyaratkan di dalam akad. Kalau tidak disyaratkan, maka terpuji. Lah, ada ulama yang menghelah, memberi jalan keluar. Bagaimana? Ada syarat tapi kemudian masih halal. Lah, kemudian ini disampaikan bahwa orang yang meminjam kemudian ada perjanjian bunga, ini sebaiknya atau syaratnya biar halal ini dibicarakan di luar akad. Sehingga ketika akad, sehingga terjadi deal berapa yang dipinjam, ini sudah tidak membicarakan pengembalian lebih atau bunga. Ini ulama yang menengah-nengahi di antara beberapa pendapat ini. Nah, teman-teman sekalian atau para pemirsa KSTV yang dimuliakan oleh Allah, ini kita akan memberikan satu tips ciri-ciri pinjol yang ilegal atau yang membahayakan terhadap konsumen, membahayakan terhadap para peminjam. Yang pertama, ini indikasi bahwa ini pinjol ini membahayakan ya, biasanya penipuan. Pertama, tidak diawasi dan tidak terdapat atau tidak terdaftar di OJK, jadi Otoritas Jasa Keuangan. Yang kedua, biasanya pinjol ilegal ini, penipuan ini, pinjol ini memberikan penawaran lewat SMS atau semacamnya. Yang ketiga, prosesnya ini sangat-sangat mudah karena untuk menjerat.
Yang keempat, bunganya dan aturan-aturannya biasanya tidak disampaikan di awal. Yang kelima, pinjol ilegal ini tidak menyediakan layanan pengaduan. Barangkali ini yang harus kita waspadai, dan sekali lagi kalau tidak darurat, sesungguhnya kita harus menghindari pinjam lewat online. Pinjamnya ke teman saja, pinjamnya ke saudara saja, atau paling tidak ke bank ya, yang teruji sudah terbukti tidak ada penipuan-penipuan. Barangkali itu para pemirsa KSTV yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Islam 1 Durenan, sekolah menengah kejuruan yang ada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. SMK Islam 1 Durenan sudah berdiri sejak tahun 1988 yang beralamatkan di Jalan Raya Kendal Rejo, Durenan, Trenggalek. SMK Islam 1 Durenan telah terstandar manajemen ISO 9001-2015 dengan pelayanan prima dan smart. Sekolah di SMK Islam 1 Durenan mencetak kader bangsa yang terampil, berilmu, beriman, dan berakhlakul karimah dengan pembiasaan baik, sholat duha, tahlil qosor, tadarus Al-Quran sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. SMK Islam 1 Durenan punya visi menyiapkan seluruh siswa-siswinya menjadi insan yang beriman, berilmu, terampil, takwa, dan mandiri, dan siap menyongsong era global dan era milenial. SMK Islam bisa, SMK Islam hebat, SMK Islam luar biasa. SMK Islam 1 Durenan memiliki 6 kompetensi keahlian, yaitu teknik komputer dan jaringan, multimedia, animasi, otomatisasi tata kelola perkantoran, akuntansi, dan bisnis daring dan pemasaran. Diasuh oleh tenaga pendidik yang profesional, tersertifikasi, dan menguasai teknologi. SMK Islam 1 Durenan memiliki lembaga sertifikasi profesi yang telah terlisensi Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Dengan pengembangan potensi siswa sesuai bakat dan minat melalui ekstrakurikuler, siswa lebih kreatif dan inovatif. Bersama SMK Islam 1 Durenan, siswa akan dibekali ilmu pengetahuan, keterampilan, dan ilmu agama yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pembelajaran yang menyenangkan, praktek langsung sesuai dengan kondisi di industri dan dunia kerja yang akan memberikan bekal dalam dunia kerja nantinya. SMK Islam 1 Durenan selalu berpacu mengembangkan teknologi terkini untuk menjadi sekolah unggul dan berprestasi.
Ayo sekolah di Ma'arif, sekolah unggul dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat KSTV. Dengan saya Sofia Dela Natasa dan Saya Fasyatul Malika dalam acara Jelajah Bumi Trenggalek. di sini kita berada di mana nih Mal? Nah, hari ini kita itu sedang berada di Pandowo Coffee House nih guys. Wah, Pandowo Coffee House. Ini kelihatannya tempatnya anak muda yang gemarnya nongki-nongki nih Mal. Iya, jadi di sini tuh tempatnya anak muda banget, soalnya bisa buat nongki, ngopi, ngerjain tugas dan masih banyak lagi. Oke, kelihatannya ini seru banget nih. Kita nggak nge-review apa gitu. Nah, justru itu tujuan kita ke sini itu mau nge-review menu-menu yang ada di Pandowo Coffee House ini. Wah, kelihatannya seru banget nih. Makanya yuk ikuti keseruannya. Tahu nggak sih, Pandowo Cafe House ini letaknya berada di sebelah selatan lapangan Durenan, dekatnya Masjid Al-Jalal, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Pandowo Cafe House ini termasuk salah satu kafe yang terkenal di Durenan loh. Kira-kira apa sih Mal yang membuat terkenal? Soalnya tempatnya itu sangat menarik loh. Selain itu, kafe ini juga punya banyak spot foto. Pastinya buat kalian yang suka foto-foto, tempat ini tuh recommended banget deh. Wah, kece abis ya Mal? Iya dong. Bukanya setiap hari mulai pukul 2 siang sampai pukul 10 malam. Nah, menu kita sudah datang nih guys. Ini kita pesen menu yang spesial. Ada Durenan apa nih Kak? Durenan cocktail. Terus ini ada Papo Frutas dan Papo Shake. Nah, ini minumannya yang Durenan cocktail. ya. Ini adalah menu yang spesial yang hanya disediakan di Pandowo Coffee House. Terus Nama makanannya khasnya. apa ini Kak? Nah, untuk makanannya kita pesen snack nih. Snacknya ini ada snack bucket, terus ada pako risol. Nah, terus buat kakak-kakaknya yang mau cari makanan, bisa banget nih. Ini juga ada salah satunya yaitu Kung Pao Chicken. Bukan Kung Fu Panda ya? Bukan Kung Fu Panda, ini adalah Kung Pao Chicken ya. Nah, di Pandowo Coffee House setiap hari ada yang spesial loh. Apa ya yang spesial? Ya tentunya menu-menu mereka. Menu-menu yang spesial yang ada di Pandowo Coffee House itu ada carbonara, bolognese, aglio olio. Kalau itu buat makanannya ya. Nah, kalau minumannya itu kita ada aloha, macchiato, strawberry milk, tiramisu, banana vista. Nah, bagi kalian yang kepo dengan menu setiap harinya, datang langsung ke Pandowo Coffee House ya. Nah, jadi buat kakak-kakaknya yang mau ketemuan, mau ngobrol asik sama teman-teman, terus mau ngerjain tugas, nih bisa banget. Jadi Pandowo Coffee House ini sangat recommended buat kakak-kakaknya, ya kan? Oke, iya. Nah, ini kita sebelum mencoba dulu kita harus baca doa nih. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo ngicip. Kita minum dulu ya guys. Ini kita akan ini aku mau review apa ini? Papo Shake. Oh iya. Kalau aku mau nge-review ini Durenan cocktail ya guys. Kalau Papo Shake ini
rasanya itu lebih ke dominan kopi ya. Terus ada manis-manisnya karena ada esnya. Manis seperti aku. Terus Ya. rasanya bagaimana? Kalau untuk durian koktail ini tuh kayaknya ada soda-sodanya gitu ya, ada spritnya. Terus isinya tuh bener-bener nggak pelit. Ini isinya tuh banyak banget ya guys, buah-buahnya tuh banyak banget. Terus seger banget ya dari esnya tuh. Kalau masuk ke tenggorokan langsung deh nyes gitu ya. Jadi enak banget. Buruan guys, ayo buruan dicobain aja. Terus kita mau nyobain makanannya dulu ya guys. Ini aku mau nyobain kung pao chicken. Terus apa? Itu pakoriso ya. Pakoriso. Ya. Kita akan coba. Oke, kita cobain dulu. Ada kalau gitu. Sumpah guys, ini tuh bener-bener enak banget ya. Ayamnya tuh bener-bener gila, sumpah enak banget ini. Jadi ada bawang gorengnya gitu, nambah rasa gurih. Terus ayamnya tuh rasanya tuh gurih, kerasa sampai daging-dagingnya. Terus ada ini kacangnya juga, jadi kombinasinya sangat pas sekali. Pokoknya dijamin ini enak banget guys, sumpah ya Allah. Oke, kalau ini pakoriso ya. Ini rasanya itu gurih. Terus ini ada sausnya yang bikin nambah mulut hari. Ini rasanya enak banget, lo mau. Kamu nggak mau cobain? Ini isinya ada kentang, ada wortel. Kamu nggak mau cobain? Bisa banget, coba banget. Nih kamu juga bisa cobain. Nih, cobain dulu deh. Oke, cobain dulu. Oke, bisa kok suapin. Moga. Oke, cobain ya. Iya. Enak banget guys, beneran. Ini tuh crispy di luar, terus lembut di dalam. Beneran, rasa sausnya tuh nampol banget. Gila, enak banget ini. Kamu gak mau nyobain ini? Boleh. Chicken ini. Kita akan cobain. Apa ini namanya tadi? Kung pao chicken ya guys. Pao chicken. No kung fu panda. This is kung pao chicken. Gimana? Enak banget kan? Beneran enak banget kan? Rasa ayamnya enak banget. Jadi Bumbunya bener-bener meresap. Kalau kalian suka kacang, pasti kalian suka. Recommended bener. banget. Ini recommended banget ya guys, menu yang sangat recommended. Buruan guys, ayo cobain langsung aja ke Pandowo Coffee House ini. Ayo langsung guys, langsung cobain aja.
udah kenyang nih lagi pulang mau. Yuk. Nah, daripada kalian ngiler, buruan langsung datang aja di Pandowo Coffee House Durenan yang tentunya ada di Trenggalek ya guys. Iya, ada di Trenggalek. Catat, ada di Trenggalek. Trenggalek. Oke. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.